16 orang. Yang lebih lanjut lagi kemudian level strukturalnya harus dipertanggungjawabkan. Nah, yang kedua adalah state of terrorism itu goals tujuannya apa? Adalah menciptakan ketakutan dan teror di masyarakat. Jadi dia melakukan politik of fear, politik ketakutan. Kenapa rezim melakukan politik of terror terhadap masyarakat? Itu artinya ada krisis di dalam kekuasaan, yang kekuasaan tidak dapat mengendalikan kerja-kerja politik dan ekonomi secara baik di masyarakat. Nah, krisis di dalam kekuasaan itu dilihat oleh pengamat, oleh Mas Ubed, oleh Prof atau oleh yang lainnya bahwa ada problem di kekuasaan dalam kebijakan ekonomi, dalam kebijakan politik, dan dalam kebijakan-kebijakan lainnya yang membuat kekuasaan mengalami krisis legitimasi. Kekuasaan juga mengalami soal-soal yang ada di dalam dirinya karena kegagalan di dalam membangun ekonomi yang baik buat rakyat, dalam membangun kebebasan yang baik buat rakyat, dalam membangun negara hukum yang baik, dalam memberantas korupsi yang baik. Kekuasaan kemudian gagal oleh publik. Nah, ketika kegagalan kekuasaan itu terjadi, seringkali kekuasaan membangun narasi ultranasionalisme, nasionalisme tuh, sehingga dia selalu menjaga demi kedaulatan, demi nasionalisme, dan akhirnya turunannya adalah mereka-mereka yang berbeda akan dituduh sebagai antek asing, tidak pro nasionalis, nggak bela negara dan lain sebagainya. Turunan yang lebih lanjut adalah apa yang disampaikan oleh Presiden. Mereka-mereka pengamat itu dianggap akan ditertibkan karena dianggap sebagai sesuatu yang berbeda. Nah, kalau narasi pemimpin politiknya berpikir seperti itu, maka turunan di bawahnya itu, aktor pertahanan keamanannya juga akan bekerja dan berpikir bahwa kerja-kerja intelijen hitam bisa dilakukan dan mungkin dilakukan karena pemimpin yang menganggap perbedaan itu sebagai ancaman.